Ladies and gentlemen, Nazwar di Bintang Konsep di sini sangat dong. Iya, di video kali ini gue bakal bahas beli ikan dari luar negeri. Ini sebenarnya gue udah bahas ya di video gue sebelumnya. Nih di sini cara impor cupang dari luar negeri. Cuma banyak banget yang nanya, masih WhatsApp gue, DM gue di Instagram gimana caranya, segala nomornya Pak Ronald belum pada nggak tahu. Padahal mah udah gue share, cuma kalian pada malas. Makanya gue bakal bahas lagi di sini secara detailnya beli ikan dari luar negeri. Iya, sebelum gue bahas, please tekan dulu tombol subscribe-nya. Yang belum subscribe, ditekan dulu tombol subscribe-nya, oke? Biar channel ini lebih maju dan gue bisa share sama kalian. Gue tahu ini pasti konten yang lo tunggu-tunggu, beli ikan dari luar negeri. Biasanya dari Thailand atau enggak dari Vietnam kalau gue beli. Ini kita bahas-bahas dulu lah depannya dikit-dikit, jangan langsung cek masuk. Jadi ntar lo bakal ngerti kenapa sih beli ikan dari luar gitu. Bukan ikan Indonesia jelek gitu, kita harus beli ikan dari luar. Karena kalau gue sendiri ya, gue mau dapetin silangan dari warna yang ini, dari blender ini ketemu blender ini gitu. Jadi nanti lu punya ikan yang bakal ciri khasin lu doang yang punya gitu, bukannya sosokan impor dari luar. Juga ada kepuasan tertentu, lu bisa dapetin ikan yang lu mau. Apalagi itu dari, misalkan dari Thailand, wah nih ikan dari Thailand gitu ya, mungkin menurut gua sih ada kepuasan tertentu. Sama kita bisa nyilangin ikan dari Thailand, kita silang misalkan dari ini, dari Palembang, kita crossing anaknya jadi. Nah kan itu kita doang yang punya. Jadi tujuannya impor ikan ini bukan yang sosokan. Lu bisa nyilangin satu, yang kedua ada kepuasan sendiri. Menurut gua sih kayak gitu. Langsung kita masuk aja yang pertama. Yang pertama, kalian harus tahu Transhipper Indonesia. Transhipper ini orang yang masukin ikan ke dalam ke Indonesia. Yang nggak mungkin lah kita beli ikan 1 atau 2 ekor, kita harus ngurusin ke bandara, kita harus ngelewatin karantina. Ya lu nggak bakal mungkin lah kayak gitu. Jauh-jauh cuma ngurusin itu doang. Mungkin kalian sibuk, ya kita cukup bayar $5. 1 ekor $5. Bayar Transhipper, nah kita bisa dapetin ikan dari dia. Untuk di Indonesia ada Transhipper yang biasa gua pakai, namanya Pak Ronald. Tuh, dia punya, pokoknya kalau ikan dari luar negeri masuk di drop di Kelapa Gading gitu. Nah, kayaknya dia punya toko akuarium, gue nggak tahu juga ya. Ada 2 orang, satu lagi namanya Eric Kopp, itu di Facebook, lu bisa cari. Nanti gue bakal share di bawah juga, di kolom deskripsi ada nomornya juga. Jadi kalian gak usah nanya-nanya lagi sama gue, apalagi nge-WA cuma buat nanya nomornya Pak Ronald. Kalian tinggal lihat aja nanti di video ini, gue bakal bahas selengkap-lengkapnya. Yang kedua, cara pembayaran luar negeri. Ini kalau misalkan kita mau beli barang atau sesuatu luar negeri, biasanya kita pakai PayPal. PayPal ini pembayaran bank yang internasional ya. Sama atau enggak lu bisa pakai Western Union. Nah kalau gue pakai PayPal. Gue punya PayPal? Nggak punya. Dari dulu gue jualan ikan, beli ikan, gue nggak punya PayPal. Gue nyewa sama temen gue. Jadi ya ini dunia udah modern banget ya. Jadi lu tanpa ketemu orangnya, lu nyewa, lu bayar. Itu biasanya satu transaksi itu ada yang jatuhinnya, satu transaksi lu pakai dolar, $3 atau $5, atau juga ada yang pakai nominal Indonesia. Kita bayar ke dia pakai nominal Indonesia, misalkan 30.000 satu transaksi atau 50.000 gitu. Banyak yang nyewain di Facebook, lu bisa cari ya, mungkin atau kawan lu atau siapa, lu bisa pakai PayPal dia. Kalau gue sendiri, gue pakainya PayPal. Gue belum pernah pakai Western Union, tapi teman-teman pada bayar lewat Indomaret gitu pakai Western Union, gue belum pernah. Ya mungkin ada 2 opsi pembayaran, PayPal sama Western Union. Kalau misalkan nggak punya, nyewa gitu. Makanya nih beli ikan dari luar, sebenarnya ikannya murah, cuma perniknya ini yang paling mahal. Dari ongkos kirim, dari pembayarannya tuh banyak banget, kena cas-casnya lah pokoknya. Ya kita kalau beli, usahain ikan yang benar-benar nggak ada di Indonesia. Yang ketiga, di mana kita ngelihat ikan yang dijual gitu.
Maksudnya yang dijual dari luar negeri, kita ngeliatnya di mana? Di media sosial yang paling utama di Facebook, paling rame. Yang kedua di Instagram, atau enggak bisa di update. Kalau di Facebook, nih lihat di sini nih. Kita lihat di Facebook. Di Facebook ini namanya Plakat. Plakat pakai D nih, Thai Group. Oh, kita klik ya. Nah, ini tuh paling center kalau misalkan di Thailand ya. Kalian bisa ngeliat di sini tuh ada postingannya banyak, ada pakai bahasa ini, bahasa Thailand ya. Kalian tinggal lihat aja nih, lihat terjemahan tuh. Nah, kalian bisa ngeliat di sini tuh ada posting-postingan dari luar negeri, nggak dari Thailand doang ya, ada orang Indonesia juga yang posting di sini biasanya tuh. Ada bayaran pakai PayPal, no have PayPal, dia nggak punya PayPal. Kita bayarnya bisa pakai lewat transfernya di Thailand. Yang di Instagram nih, kalian bisa ngeliat di sini, misalkan salah dari Vietnam ya, ini paling kacau nih kan yang menurut gue nih. Nah, ini namanya Hotan Esman. Tuh, kalian bisa ngeliat di sini. Ya Allah nge-lag. Nah, ini beredar FCCP nih dari Vietnam. Tuh, Facebooknya juga ada di sini kan, dia nge-share linknya. Tuh, ini dia jual-jual FCCP. Selain itu yang di Thailand juga ada nih. Ini dia yang bikin Nemo nih, namanya Nong Put Candy, cewek. Dia di Facebook ada, di sini ada nih ikannya. Wow, ikannya kacau ini pokoknya dah. Harganya juga lumayan. Menurut gue ikan yang paling bagus Thailand. Ini dia. Kalian bisa di Instagram langsung DM aja, ada kontaknya juga di situ. Nah, kan masih banyak nih. Misalkan lu ngeliat di Facebook ya, lu nggak ngerti bahasanya ya, lu tinggal translate aja. Gue juga kalau beli ya bahasa Inggris gue belepetan. Gue translate di Google Translate. Mereka juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Kalau orang-orang Vietnam, Thailand itu ya kita pakai bahasa Inggrisnya pokoknya yang di Google Translate aja. Dia juga translate gitu. Kadang-kadang dia langsung minta kontak kita langsung ke WhatsApp atau enggak ke LAN. Ya kita ngomong sebisa-bisanya aja lah. Ada Google Translate mah gampang. Yang keempat, kenapa nih pasti ikan dari Thailand itu, ikan impor itu mahal. Mahal di sini nih. Ketika lu deal dapat 1 ekor misalkan nih harganya $30. Ya kalau misalkan mata uang yang kita pakai tergantung seller ya. Kalau seller yang ngasih pakai dolar, ya lu bayar pakai dolar. Misalkan sellernya ngasih pakai Thailand ya, pakai baht gitu, misalkan 1000 baht, ya lu bayar pakai baht nantinya dari PayPal, tinggal minta aja. Pas udah deal 1 ekor ini misalkan tadi $30 ditambah $5 ini wajib untuk transfer Thailand. Namanya di Facebook nih, kita hubungin dia, lu nggak bakal ketipu lah sama orang nih, namanya Geo Prakat tuh, nih yang transfer Thailand. Lu nggak bakal ketipu. Ketika lu ragu, lu tanya dia aja. Kita pesan ya messenger gitu, apakah ini misalkan seller baik gitu, ini sellernya bagus gak? Wah, gue belum install messenger. Nah, itu namanya Geo Prakat ya. Tuh, kalian bisa tanya dia aja langsung nih. Nah, harga ikan $30 tambah $5. Itu $35. Ini per ekor ya. Jeleknya itu kalau misalkan kita ngirim di sini kan paket Jasper di Indonesia itu kan per kilo. Nah, mana di sini? Ini per ekor, dihitungnya $5 per ekor. Dan gue saranin kalau kalian beli sekalian banyak. Kalau dikit rugi. Ruginya ini istilah kata Jasper di Indonesia kayak ya gitu dah. Nah, di sana kalian juga nanti dikenain biaya itu. Misalkan kalau di sana dia bilangnya IMS ya, dikenain biaya sekitar $2. Jadi udah $30 ditambah biaya per ekornya $5 ditambah IMS lagi $2. Belum kena charger PayPal. Pasti kalau PayPal masuk kepotong. Walaupun lu send pakai yang just for family itu pasti kepotong juga. Jadi banyak banget tambah biaya tambahannya gitu. Jadi usahain tuh beli ikan sekali banyak. Ya misalkan lu nggak cukup banyak, lu ajak temen lu lah, atau enggak lu ajak siapa, beli bareng di satu seller misalkan 5 ekor. Yang menurut gue itu udah standar. Tuh, jadi ikan kita bayar harga ikan, biaya ikan per ekor $5, charger PayPal sama IMS. Itu baru untuk orang Thailandnya. Belum ke orang Indonesia, kita bayar lagi $5 ikan sampai di Kelapa Gading di Jakarta.
misalkan lu yang di luar Jakarta mungkin lagi kirim lagi kena biaya lagi. Kalau gua sendiri ikan udah di Jakarta, Kelapa Gading, gua mau cepat-cepat ya kan, gua pakai Gojek dari Kelapa Gading ke rumah gua kurang lebih 68.000 70.000 lah, banyak banget pokoknya biaya tambahannya. Jadi usahain kalian beli ikan ini yang bagus, yang nggak ada di Indonesia, yang paling aneh. Jadi nggak sia-sia bayar mahal pun kita puas begitu ikan sampai. Yang kelima, jadwal. Nah ini kalian biasanya kita nanya Pak Ronald, Pak jadwalnya kapan nih masuk gitu, nanti dia bikin jadwal. Kalau nggak salah seminggu itu sekali setiap weekend ya. Jadi kalau misalkan kita udah deal, misalkan kita dia tanggal 1 jadwalan tanggal 16, ya mau nggak mau kita nunggu dulu. Nah satu di situ nungguin juga lama, nanti ikannya mutasi. Ya kalau gue sendiri nih mau beli, gue tanya dulu jadwalnya, misalkan jadwalnya tanggal 16, ya gue belinya mendekati 3 hari atau 5 hari sebelumnya, jadi ikannya nggak mutasi. Kadang-kadang kita belinya selang 2 minggu, itu ikan udah terlalu lama ya. Kadang-kadang juga ikannya nyampe sini ada berbeda warnanya, karena kan yang kalau misalkan gue beli sendiri ikan yang warna-warni. Jadi kalian harus tahu juga jadwalnya, ditanya dulu ke Pak Ronald jadwalnya apa. Jadi kesimpulannya, kalau kita beli ikan dari luar negeri, kita tentuin dulu jadwalnya. Kalian juga harus punya PayPal, kalian harus tahu sellernya juga. Ditanya sama yang tadi si Gio Prakat, misalkan dari Thailand, kita tanya dulu nih bener gak sellernya gitu. Untuk biaya tambahannya ya seperti ini, misalkan harga ikan $30, ditambah $5 untuk transfer Thailand, ditambah IMS $2, ditambah $2 lagi PayPal. Nah ikan sampai di Pak Ronald, dari Pak Ronald kita bayar $5 per ekor. Berarti kurang lebih untuk 1 ekor ikan aja itu kena biaya $10 di luar PayPal sama IMS. Itu belum dari Kelapa Gading kita tembus lagi. Nah kurang lebih biayanya seperti itu, lumayan banyak. Gimana? Udah jelas belum cara beli ikan dari luar negeri? Sebelum gue bikin video ini banyak banget yang gimana ya, seller pada bilang, katanya bang jangan di share bang, beli ikan dari Thailand, dari Vietnam, nanti mereka langsung beli langsung gak lewat kita gitu. Gue sih share aja, gue sih ya berbagi aja gitu. Kalau masalah rezeki udah diatur sama yang atas. Oke, thank you banget yang udah nonton. Gue bakal ngasih lagi nanti tipsnya gimana sih cara dapetin ikan yang bagus dari luar negeri. Oke, stay terus ya di channel gue. Jangan lupa like, share, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.